Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Masih di pendalaman IPA. Langsung saja ya. Sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan, yaitu yang pertama, sistem pernafasan pada hewan, dan yang kedua, sistem pernafasan pada manusia. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem pernafasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ-organ pernafasan tersebut. Nah, ini untuk yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Di bawah permukaan kulit terdapat kapiler-kapiler darah di mana oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Nah, ini adalah sistem peredaran darahnya. Jadi di sini ada kapiler, ada vena, ada valve, ada arteri, dan ada pemompanya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah bagian atau gambar serangga. Di sini ada mulutnya, yaitu tempat masuknya udara. Kemudian di sini ini ada kantong udara, yaitu untuk menyimpan udara, dan ini adalah trakeanya, yaitu penghantar oksigen ke sel-sel tubuh. Nah, yang paling belakang ini di sini ini diperjelas di sini ya. Ini adalah spirakel, yaitu menyaring udara yang masuk. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, di sini ini gambarnya, di sini ada mulut. Ini adalah masuknya air yang mengandung oksigen. Kemudian ada rigi-rigi insang, yaitu penyaring air saat bernafas. Nah, ini rigi-riginya yang depan sendiri ini ya. Dan ini adalah lembaran insang, yaitu mengandung pembuluh darah. Kemudian ada tutup insang, yaitu menjaga agar oksigen tidak keluar. Dan ada lengkung insang, yaitu untuk tempat meletaknya lembaran insang. Selanjutnya yaitu amfibi, yaitu atau katak. Nah, di sini amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup, di air kemudian di darat. Nah, saat di air dalam fase brudu, ini ya yang tengah ini ya, ini namanya brudu. Amfibi bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulitnya. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu reptilia. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan, lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptilia yang dapat menyelam, contohnya kura-kura, penyu, dan buaya. Ini adalah contoh hewan reptilianya. Selanjutnya yaitu burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Nah, ini adalah gambarnya. Di sini ada paruh, ini terdapat lubang hidung, kemudian ada trakea,
batang tenggorokannya, yaitu kemudian ada kantong udara atau tadi yang disebut pundi-pundi udara. Kemudian ini adalah paru-parunya. Selanjutnya yaitu mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernafas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Contohnya ada ikan lumba-lumba dan ikan paus. Nah, sekarang yang kedua yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah alat pernapasan pada manusia, pada kita, yaitu paru-paru. Ini gambarnya. Di sini ada rongga hidung, ada rongga mulut. Kemudian di sini seperti di tengah ini ada faring, bawahnya baru larynx. Kemudian ini ada trakea. Kemudian sebelum ke trakea ada bronkiolus. Nah, ini adalah paru-parunya. Nah, paru-paru ini ada di dalamnya ada alveolus dan bronkiolus tadi ya. Yang ini adalah bronkusnya. Nah, di dalamnya ini yang lebih jelasnya detailnya lagi. Nah, jadi bronkiolus itu adalah seperti cabangnya, sedangkan bronkus itu adalah batang ini yang masih mencabang menjadi dua. Sedangkan yang di dalam ini cabang-cabangnya banyak ini disebut bronkiolus. Nah, yang ini yang cabang di sini nanti ada lingkar-lingkaran seperti ini namanya alveolus. Selanjutnya, ini adalah alat pernafasan pada manusia. Bisa dilihat terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, ini bronkiolus. Nah, ini ya, ini trakeanya. Kemudian di sini ada bronkus. Nah, ini baru bronkiolus. Terus di dalamnya ini adalah alveolusnya. Kemudian proses pernapasan pada manusia. Jadi pada diri kita ini proses pernafasannya ada dua, yaitu menghirup udara dan menghembuskan. Yang pertama kita menghirup. Nah, itu caranya yang pertama udara masuk melalui hidung, kemudian udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Kemudian masuk ke paru-paru mengembang dan rongga dada membesar, dan kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya ketika kita menghembuskan udara, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Kemudian udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Kenapa uap air? Kalian bisa membuktikan dengan cara kalian menguap seperti ini di depan kaca. Nanti di kaca itu akan ada titik-titik atau uap airnya. Nah, ini ada macam-macam pernapasan pada manusia. Jadi manusia itu ada dua jenis pernafasan, yaitu yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Pernafasan dada yaitu pernafasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut yaitu pernafasan yang menggunakan diafragma. Nah, pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersama. Nah, sekarang tugas anak-anak yaitu membuat alur pernafasan pada manusia. Ini bisa melihat di buku pena dan bisa lebih diperjelas lagi di buku pena, karena sebenarnya di buku pena itu sudah ada. Ini Usari tinggal memperjelas lagi. Sekian materi hari ini dari Usari, semoga bermanfaat, semoga kita juga lekas ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.